diawali dengan segmen kentongan mitigasi bencana, saudara. Sebagai segmen pembuka untuk kemudian nanti update informasi seputar Jawa Barat juga akan tersaji dalam Lintas Jabar, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Dan sajian sesi musik info juga akan merangkai untuk segmen-segmen lainnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kita akan awali dengan segmen pembuka mitigasi bencana kentongan, saudara. Bahwa Kota Bogor ini kan dikenal ya sebagai wilayah dengan curah hujan tinggi, potensi bencana banjir dan juga longsor. Dan tentu berbagai upaya sistem peringatan dini sudah disiapkan. Namun bagaimana suara masyarakat yang merasakan langsung di lapangan? Nah, ini berikut rangkuman suara warga Kota Bogor untuk kita dengarkan terlebih dahulu. Saya ibu rumah tangga dari Kota Bogor. Kalau hujan deras dari pagi sampai malam, biasanya kami langsung waspada sendiri. Informasi bencana kebanyakan dapatnya dari tetangga atau grup WA. Peringatan resmi jarang terdengar langsung dari lingkungan. Harapannya sih ke depannya ada pemberitahuan yang cepat dan jelas supaya kami bisa lebih cepat menjaga keluarga. Saya kebetulan warga Bogor. Kalau soal bencana biasanya sih taunya dari pengalaman sendiri aja ya. Nah terus kalau hujan deras lama tuh baru kepikiran tuh buat waspada. Sebenarnya kalau masalah info resminya tuh ada, cuma kadang nggak langsung nyampe ke warga. Harapan kedepannya sih semoga peringatannya bisa lebih cepat, terus lebih jelas dan bisa langsung ke lingkungan sih, biar saya sebagai warga juga bisa lebih siap sebelum kejadian. Demikian tadi pendengar suara dari masyarakat begitu ya, bahwa benar kita hidup di daerah yang dikelilingi oleh potensi bencana. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah cukup siap dan apakah informasi datang tepat waktu, dan yang paling penting apakah masyarakat benar-benar memahami apa yang harus dilakukan saat tanda bahaya itu muncul. Dan inilah kentongan mitigasi bencana dan yang akan kita bahas dalam topik edisi kali ini. Mengenai sistem peringatan dini bencana, sudah sejauh mana kita siap? Dan untuk membahas hal tersebut secara komprehensif ya dan langsung dari sumbernya, sore ini kita telah kehadiran Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko SSTP M.Kesos selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Salam tangguh bencana juga ya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya. Lapangkeun Kang Nasrullah ya. Betul, Kang Arul aja biar akrab. Kang Arul. Oh siap. Dan tampaknya juga Pak Dimas bukan kali pertama hadir di studio kami ya. Ya. Karena beberapa kali juga masih dengan campaign keselamatan kepada masyarakat, dan yang jelas terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Kentongan kali ini Pak ya. Dan sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam nih Pak Dimas, mungkin bisa menyampaikan gambaran umum terlebih dahulu terkait kondisi sistem peringatan dini bencana di Kota Bogor saat ini, begitu Pak Dimas, kami persilakan. Oke, makasih Kang Arul, Bapak Ibu warga Pro 1 RRI Bogor ya. Betul. Oke. Tak kenal maka ta'aruf. Saya mentarufkan diri saya dulu. Yes, betul. Saya Dimas, alhamdulillah saya warga asli Kota Bogor. Dipercaya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor saat ini. Kantornya ada di ujung, di Kayu Manis, Jalan Pul Bina Marga. Ini hal yang menarik, saya terima kasih kepada teman-teman Pro 1 RRI, kita sudah diundang dalam program perdana, Kentongan. Jadi program yang sangat bagus Kang. Karena melalui teman-teman media, baik itu media sosial ataupun radio, ini merupakan menjadi salah satu kanal yang baik untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kalau kita bicara kondisi di Kota Bogor, kita tutup tahun 2025 kemarin, itu total kejadian yang tercatatkan di kami itu sebanyak 957 kejadian dan dengan berbagai macam jenis. Kalau kita mengulas terhadap KRB, kami tuh Kota Bogor tuh ada yang namanya kajian resiko bencana. Kajian resiko bencana yang kita punya itu posisinya jumlahnya ada 3 bencana prioritas yang harus kita tangani. Oke. Ya, prioritas utama yaitu cuaca ekstrim, tanah longsor dan banjir. Posisinya. Nah, kalau kita berbicara, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh beberapa warga Kota Bogor. EWS
Early Warning System. Kalau kita berbicara sistem adalah salah satu sistem yang dibentuk. Betul memang tadi yang Ibu sampaikan, ada Pak yang melalui WA, ada Pak yang melalui kanal-kanal lain. Karena itu merupakan salah satu tools. Tapi memang kalau secara EWS kita berbicara sistem yang bentuknya adalah fisik, di Kota Bogor 2025 ini kami baru memasang 2 unit EWS untuk flood, untuk banjir. Itu di daerah Cikaret dan daerah Panaraga. Yang mana itu termasuk kategori kalau secara warna mungkin merah mungkin ya? Disebut merah bukan juga, tapi memiliki potensi risiko yang cukup tinggi. Potensi risiko yang cukup tinggi. Jadi kalau kita berbicara potensi risiko yang cukup tinggi, karena memang berbicaranya contoh DAS Cisadane. Panaragan itu berada di daerah aliran sungai Cisadane. Jadi kita harus memantau bagaimana ketinggian air di Bendung Empang. Ya, kita lihat dulu ketinggian airnya sampai di mana, seperti apa, supaya berjarak berapa kilometer atau berapa ukuran yang memang sudah kita tentukan, dipasang juga untuk sistem peringatannya. Jadi contoh kurang lebih begini cara kerjanya. Kalau kita berbicara EWS sistem ini, jadi ketika ketinggian air di Bendung Empang apa lah Kang ya? Yang di Empang tuh yang ada pintu PDAM lah, ada pipa besi seperti itu. Ketika ketinggian air di situ naik di sekitar angka 150-an kalau nggak salah, ya, itu sistem peringatan dininya itu sudah akan berbunyi di sekitar Panaragan deket apa itu namanya ya? Pancasan? Bukan Pancasan, ini jembatan apa tuh namanya? Yang ada di bawah tuh setelah Panaragan, daerah Panaragan setelah ini jembatan apa tuh namanya di situ? Jembatan Sarijan itu ada kita pasang. Jadi ketika ini naik di 150, di sini udah bunyi. Nah, kenapa EWS ini sangat penting? Dan kami pahami memang pemerintah Kota Bogor ini secara bertahap akan coba melakukan penguatan dan pelengkapan terkait dengan EWS ini. Sebuah sistem yang memang secara finansialnya ini juga memang membutuhkan cukup banyak supporting atau dukungan, tapi memang secara kebermanfaatan ini sangat penting. Jadi kalau ini naik, ini bunyi Kang. Bentuknya sirine? Sirine dia bunyi, dan sekarang kami untuk khusus Bendung Empang, kami bisa melihat dan warga masyarakat nanti bisa melihat, kita akan publish juga ketinggian air yang ada di Bendungan Empang. Nah, kalau kita berbicara Pak, EWS itu apa hanya sistem seperti itu aja? Tidak juga. Contoh, kita punya yang namanya Grup Bendung Katulampa. Grup Bendung Katulampa? Grup Bendung Katulampa. Itu bukan hanya dimanfaatkan oleh warga Kota Bogor. Justru Grup Bendung Katulampa ini merupakan salah satu tools untuk melakukan peringatan dini bagi warga-warga DKI Jakarta juga. Dan sekitarnya. Maksud dari grup ini sengaja yang dibentuk dalam grup WA? Yes. Oh gitu. Dan di dalamnya itu bukan hanya warga Kota Bogor. Warga Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan juga DKI Jakarta. Daerah-daerah? Yes. Jadi kurang lebih begini, Bogor hujan gede atau di hulunya dulu, di puncak hujan. Dilaporkan ketinggian di puncak seperti ini, kondisi cuaca seperti ini. Masuk ke Bendung Katulampa, siaga 4, siaga 3, siaga 2, siaga 1. Artinya ketika ini kita anggaplah siaga 3 atau amit-amit siaga 2 ataupun siaga 1. Teman-teman di Jakarta ini sudah bisa memprediksi. Oh, di Kota Bogor dapat informasi ketinggian air sekian. Pasti nyampe nanti ke sebelah sana, tapi ada rentang waktu. Setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan persiapan evakuasi ataupun sejenis penyelamatan lain. Jadi sebetulnya kalau tools kaitan dengan EWS di Kota Bogor, kami punya tools atau EWS secara sistem alat itu kami ada 4 yang berkaitan dengan banjir dan 1 terkait dengan longsor adanya di Sempur. Tapi memang kondisionalnya yang 3 lagi ini memang contoh yang kayak di Tanah Baru karena pernah terjadi banjir besar. Hilang Kang alatnya Kang. Kerendam. Kerendam karena itu kan alat yang utamanya itu kita pasang di aliran air di pinggirnya. Ketika banjir besar terjadi kerendam. Hilang alatnya. Tapi ya semakin kesini semakin maju teknologi dan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor. Kita akan terus perkuat sistem peringatan dini. Tapi tadi melalui grup WA, melalui seperti ini sekarang nih diundang Pro RRI, Pro 1 RRI Bogor. Masya Allah
melalui teman-teman media online, media cetak, walaupun itu radio, ini merupakan salah satu kanal yang baik. Kalau dikatakan, Pak, Kota Bogor cuaca kayak bagaimana? Cuacanya Kota Bogor memang saat ini memasuki musim penghujan. Diprediksi sampai dengan bulan Maret, intensitas curah hujan di Kota Bogor masih cukup tinggi. Pak, kami bisa lihat di mana hal seperti itu. Ada kanal-kanal resmi. Ada Instagramnya BMKG, dan juga di kita itu ada yang namanya BTB, grup BTB, Bogor Tangguh Bencana. Di dalamnya ada teman-teman OPD, teman-teman relawan, teman-teman TNI Polri, dan teman-teman pengurus warga. Informasinya seperti itu. Jadi dikasih tahu di dalam grup itu tuh posisinya, nih prediksi 3 harian cuaca, prediksi 1 mingguan cuaca. Ketika ada anomali khusus akan diinformasikan juga. Jadi sistem peringatan dini itu mungkin orang melihatnya, oh ada alat yang mendeteksi, nanti ada sinyal dikirimkan. Oke, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang namanya EWS, Early Warning System, yang dibentuk melalui tadi, melalui media sosial, melalui grup WhatsApp, ataupun hal-hal lain, termasuk menjadi satu bagian early warning system di mana Kota Bogor sedang melakukan percepatan pembentukan yang namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Kelurahan Tangguh Bencana, baik. Yes. Jadi melalui unsur masyarakat bisa menjadi salah satu early warning system aktif, ya, yang berbasis manpower, yang bisa melakukan penguatan dan bisa memberikan informasi yang selaras kepada warga yang lain. Menjadi CCTV publik ya. Publiknya posisinya. Dan kita bekali hal-hal seperti itu. Dan mereka ada di grup-grup itu. Jadi sama. Contoh, Tegalega. Ini yang paling dekat aja nih. Kalau dekat dari sini, Tegalega. Tegalega ada keltananya. Jadi ketika ada satu dan lain hal di wilayah, mereka yang berupaya untuk memberikan informasi juga kepada warga sekitar. Tentu adanya, pasti memang ada keterbatasan. Tapi bencana yang terakhir sama Mbak Ermel tuh, bencana bukan takdir. Tapi kita bisa berdoa dan berikhtiar untuk apa ya? Ya mudah-mudahan Kota Bogor selalu dijauhkan posisinya. Kebetulan kemarin juga baru pulang dari Aceh juga, Kang. Sama Pak Wakil tuh. Saudara-saudara kita juga ya. Masya Allah, mudah-mudahan Kota Bogor mah terus ditangtangkan ke Gusti Allah. Amin, amin, amin. Itu harapan kita bersama. Di sisi lain juga kewaspadaan tetap harus dinyalakan ya. Mengingat ya kondisi Bogor dengan risiko yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Dimas ya. Beberapa tools juga ditempatkan di daerah-daerah yang memiliki potensi risiko tinggi. Di sisi lain grup dari masyarakat juga dibentuk untuk menjadi kabar yang penting bagi warga di daerah aliran sungai yang terdampak jika memang debit airnya membahayakan. Dengan rentang waktu yang terbatas tadi, mereka juga bisa menyiapkan segala sesuatu supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nama juga manusia nih Pak, kalau kita dihadapkan dengan sebuah sirene yang tiba-tiba dari early warning, ya kan, udah mah kaget, ditambah panikan lagi orangnya. Jadi hal-hal apa yang tampaknya harus dilakukan begitu Pak, supaya apa yang penting itu tidak ditinggalkan ya, saking paniknya, namanya juga panik ya Pak ya. Yang ada keluar kabur tiba-tiba, hal-hal yang penting tadi malah tertinggal misalnya. Seperti apa nih Pak Dimas? Jargonnya di dalam tata kelola penanganan bencana perlu kami sampaikan juga ya. Tata kelola penanganan bencana itu pertama ada bagian dari prabencana, di dalamnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Ada tanggap darurat ketika terjadi dan segala macam, dan terakhir adalah pasca bencana. Semua kuncinya adalah bagaimana kita tetap tenang, tapi kita waspada. Jadi saya pesan ke masyarakat, tetap tenang. Tetap tenang, tetap waspada. Pasti rewas, Kang. Ya bahasa Sunda ya. Pasti rewas. Wih, aduh, ada apa nih? Rewas. Tapi insya Allah, tadi yang saya katakan, apa yang harus disiapkan? Bagus nih, akan sampaikan ke saya, Kang Arul. Memang di setiap lini keluarga, kami menganjurkan, kami menghimbau untuk menyiapkan yang namanya minimal tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Difasilitasi oleh pemerintah kota Pak, pasti punya keterbatasan. Tapi sebetulnya itu merupakan hal yang simpel dan mudah.
Di dalam tas siaga bencana, apa sih yang menjadi barang kebutuhan pokok yang digunakan? Contoh, tadi kata Akang, nyiung, gurubut we, teuing mau naon ge segala macam, pokoknya mau pergi we. Tapi kalau sudah disiapin, contoh surat-surat penting, P3K, charger atau power bank, posisinya. Terus di dalam-dalam lagi makanan-makanan ringan atau kebutuhan-kebutuhan yang memang biasanya obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat atau keluarga itu. Jadi barang-barang yang penting itu coba dikemas dalam satu tas khusus. Pak, perlu ada tas khusus nggak Pak? Pakai spesifikasinya yang harus beginilah begini. Enggak. Yang pasti yang memudahkan dibawa ketika terjadi satu dan lain hal. Jadi lebih mudah nantinya. Balik lagi, siap untuk selamat. Artinya salah satu indikator yang tadi kita menyiapkan tas siaga bencana. Kalau kita siap, insya Allah di tangtayungan jeung urang salamat. Insya Allah. Tas yang bisa memasukkan hal-hal yang penting di rumah. Tekudu rice cooker, asup, kulkas digotong, kasur ditarik, nggak perlu begitu ya Pak ya. Tapi hal yang penting tadi begitu. Hal yang penting. Edukasi, apakah penting juga dilakukan simulasi misalnya Sangat Pak? penting. Sebelum ke saya bilang, karena jargonnya lebih banyak bagaimana kita menyelamatkan nyawa. Jadi nyawa itu sangat penting. Jadi tadi kata Akang, Pak kulkas mah ulah digotong merenya, Pak rice cooker ulah. Pastikan bahwa benar-benar barang yang penting. Edukasi, saya sepakat dengan Akang. Edukasi itu menjadi bagian yang penting. Dan insya Allah di 2026 kami akan memperluas jaringan edukasi. Kenapa? Terkadang ada hal-hal yang memang terlewat. Terkadang ada hal-hal yang memang belum kita lakukan penguatan. Contoh Kang, insya Allah 2026 saya sudah pesankan kepada tim internal bagaimana kita melakukan edukasi khusus kepada kelompok-kelompok rentan. Para lansia, teman-teman penyandang disabilitas, dan hal-hal yang lain. Ini memiliki satu motivasi yang baik di mana semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama terkait dengan tadi edukasi kebencanaan. Penting, sangat penting kan? Dimulai dari usia dini, insya Allah di 2026 kami akan mulai lakukan pembentukan SPAB. SPAB itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di mana ketika terjadi bencana di salah satu sekolah dan notabene-nya sekolah itu adalah daerah rawan, mereka sudah siap. Tapi bukan hanya itu, berbicara edukasi, kami sadari Kang, kami punya keterbatasan. Kalau kata Kang Arul, berapa BPBD jumlahnya emang? Secara personil nih, dari Kalak sampai bawah, coba. Ini tebak-tebakan orangnya. Tebak-tebakan ya. 30-40? 72 orang ngurusin sekota Bogor. Secara bisa? Idealnya? Kalau berbicara ideal sebetulnya tergantung luas wilayah dan luas potensi daerah rawan. Seharusnya di atas 100. Harusnya di atas 100. Tapi bagi kami gegemeun teu. Alhamdulillah. Henteu. Kenapa? Karena kami punya komunitas, kami punya iklim yang baik di Kota Bogor. Selain OPD terkait yang lainnya, ada dinas sosial, ada damkar, ada teman-teman yang lain. Relawan di Kota Bogor itu luar biasa. Tegegemeun Kang, jadi kepala pelaksana tegegemeun. Ketika terjadi satu dan lain hal, Masya Allah, bagaimana mereka berjibakunya. Jadi walaupun 72, kami punya teman-teman yang selalu bagaimana berjibaku bersama dengan kami dalam memanage, mengelola terkait dengan kebencanaan. Edukasi yang terpenting, balik lagi Kang. Tadi kita punya yang namanya Keltana, Kelurahan Tangguh Bencana. Bagaimana dimasifkan teman-teman Keltana ini, kami sadarin Kang. Nggak semua mungkin warga Kota Bogor mengakses yang namanya media sosial. Mungkin juga yang mendengar siaran radio juga nggak semua. Yang baca media cetak atau online juga nggak semua. Makanya dari hal-hal seperti itu kita juga lakukan perkuatan ke masyarakat. Pasti ada masyarakat yang tidak atau belum mengakses hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana caranya edukasi, penguatan, kesiapsiagaan dilakukan dari mulut ke mulut. Melalui penguatan karakter, peningkatan kapasitas yang ada di wilayah. Kayak begitu. Baik.
Dan tentu banyak dari Anda yang menginginkan contoh nyata di lapangan, karena dari sebuah kasus kita juga bisa belajar dari pengalaman tadi supaya kita bisa lebih siap dan berkaca misalkan dari daerah, kota, bahkan negara di luar sana untuk menghadapi bencana yang terjadi. Nanti kita akan jeda, dan jika ada pertanyaan begitu saudara pendengar untuk nanti kami sampaikan dan nanti dijawab oleh Pak Dimas. 0815 kali 4200 pendengar, dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Bogor Sore ini, Kentongan Mitigasi Bencana, Sistem Peringatan Dini Bencana sudah sejauh mana? Anda masih bersama kami di Bogor Sore ini, pendengar program Kentongan Mitigasi Bencana, dan kita masih berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Bapak Dimas ya, terkait sistem peringatan dini bencana sudah sejauh mana. Dan sebelum kami bacakan pertanyaan dari Anda, perlu disampaikan juga bahwa setiap pertanyaan yang masuk ini mencerminkan kegelisahan, keingintahuan juga, dan tentu harapan masyarakat supaya lebih aman dan siap menghadapi bencana. Pak Dimas, izin untuk saya bacakan satu pertanyaan nih. Sebenarnya Pak Dimas, apa definisi sistem peringatan dini bencana yang ideal untuk wilayah seperti Kota Bogor, dan sejauh mana peran teknologi dalam menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat saat ini? Karena seringkali ada beberapa masyarakat juga pada saat menerima peringatan dini kayak acuh nggak acuh aja begitu. Pak Dimas, silakan, ini dari Kang Pandu di Bantarjati. Silakan Pak Dimas. Pak kasih Kang Arul dan juga Kang Pandu ya bila mendengar nih ya tadi yang ditanyakan. Pertama, terkait dengan early warning system. Apa sih early warning system itu? Early warning system itu merupakan salah satu tata kelola bagian dari bagaimana melakukan manajemen kebencanaan. Lebih kepada bagian dari prabencana. Ya. Bagaimana merupakan sebuah tools untuk mempersiapkan dan mengukur masyarakat ini supaya lebih siap dan siaga. Tapi kita berbicara early warning system, pastinya ada waktu yang perlu kita persiapkan. Jadi gini kurang lebih, early warning system diinformasikan, contoh tadi air naik, kita bicaranya flood early warning system. Air naik, di sini bunyi ngiut. Pertanyaannya itu hanya berlaku untuk radius yang memang dijangkau. Karena kalau tadi saya bilang early warning system ini bukan yang hanya based on-nya berdasarkan fisik atau alat yang base-nya adalah teknologi, tapi kita juga memanfaatkan jalur-jalur lain. Yang tadi dibilangkan media sosial, radio, ataupun mulut ke mulut melalui penguatan aparatur dan warga. Nah, kalau kita berbicara pemanfaatan teknologi, yang saya pulang dari Aceh hari Sabtu, kalau nggak salah, hari Jumat ya, saya sampai di Bogor hari Jumat, hari Sabtu saya langsung cek, yang kebetulan pemerintah Kota Bogor melalui APBD Kota Bogor di 2025 memasang 2 sistem peringatan dini banjir di daerah Cikaret dan daerah Panaragan. Kalau dibilang teknologinya, betul, teknologi itu semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kalau tadi saya berbicara beberapa tahun ke belakang, ada yang teknologinya itu merupakan teknologi hasil buah pikir masyarakat. Masya Allah, mereka menciptakan atau merakit early warning system sendiri, itu ada yang seperti itu. Dan saya temukan kalau tidak salah itu di Kedung Halang di Kampung Bebek. Walaupun memang memerlukan maintenance dan effort lebih untuk melakukan perawatannya. Nah, tapi yang dipasang kali ini sedikit cukup canggih kan. Jadi kita bisa melihat ketinggian muka air menggunakan deteksi sonar. Kalau nggak salah sonar atau apa ya namanya ya. Jadi kayak ada frekuensi suara? Entah, pokoknya saya nggak ngerti lah. Pokoknya nanti dia ada ujungnya seperti ini, di bawahnya ini ada, dia bisa mendeteksi ketinggian air. Posisinya. Jadi menggunakan, nah nanti dari sini sinyal dikirim melalui sinyal GSM. Ini dikirimkan ke transmitter yang dihubungkan dengan daerah yang ada sinyal bencananya di sana, atau maksudnya peringatannya akan bunyi di sana. Ini sudah lebih canggih. Dan selama ini kami juga perlu haturkan terima kasih kepada penjaga bendung Katulampa, penjaga bendung Empang. Contoh bendung Empang selama ini dengan Pak Jumanta. Nanti mungkin boleh kita ajak ngobrol, boleh, Pak Jumanta ini. Masya Allah,
dia ini selalu memberikan informasi di grup Bendung Katulampa terkait dengan ketinggian air di Empang. Dan ini dimanfaatkan untuk memberikan informasi ke warga di sekitar lintasan itu. Kalau di Empang nih siaga sekian, ini harus nggak ada yang hati-hati di sini. Tapi sekarang bisa kita kolaborasikan juga dengan sistem yang kita punya. Jadi lebih detail di-tag dengan angka. Karena itu menggunakan teknologi. Peran teknologi sangat penting, Kang. Sangat penting, dan insya Allah mudah-mudahan doakan Kota Bogorna sehat, Kota Bogornya lebih maju lagi, secara kemampuan finansial dan fiskalnya lebih kuat. Insya Allah pasti komitmennya kita akan terus perkuat dan akan kita tambah titik-titik EWS yang ada di Kota Bogor. Iya, karena memang peta juga sudah dibuat dan tentu menyasar beberapa daerah lain untuk mendapat ya perlakuan yang sama, mengingat potensinya juga sama-sama tinggi, katakanlah seperti itu. Karena gini, ngomong gak boleh asbun kan, Kang? Betul. Boleh nih. Tadi saya sampaikan, saya perkuat lagi. Kota Bogor ada yang namanya KRB. KRB adalah Kajian Resiko Bencana. Jadi kalau banyak yang nanya ke kami, Pak, Kota Bogor rawannya apa sih? Berdasarkan hasil kajian dari KRB, 3 potensi bencana yang ada di Kota Bogor yang perlu secara masif ditangani. Pertama banjir, kedua tanah longsor, ketiga cuaca ekstrim. Terlepas dari beberapa bencana atau potensi bencana yang lainnya. Jadi emang kalau dibicara karakteristik Kota Bogor seperti apa, Pak? Semua 6 wilayah kecamatan punya karakteristik yang berbeda-beda, tapi kurang lebih potensi bencananya hampir mirip. Seperti itu. Baik. Bicara mengenai teknologi yang membantu, tapi selalu ada sisi buruk yang akhirnya ikutan juga ya. Banyak masyarakat juga mencoba untuk menangkal informasi palsu ataupun hoax yang beredar. Ada juga yang kemakan. Nah, satu sisi kita juga harus ngasih edukasi di sisi ini. Bagaimana Pak Dimas? Menanggapi yang terkait dengan informasi hoax dan segala macam, ya saya rasa masyarakat atau warga Kota Bogor sudah lebih bijak dan lebih arif dalam menyikapi. Kami berpesan, percaya terhadap kanal-kanal resmi pemerintah yang memang menyajikan, ataupun kanal resmi lainnya yang memang menyajikan berita secara akurat. Dan pastikan, kalau kata bahasa kita mah di Muslim, berusaha untuk tabayun. Mencari kebenarannya seperti apa, mengkonfirmasikan. Sama halnya, sebelum saya berangkat ke sini, ada yang konfirmasi ke saya, Pak Kalak, izin, ini ada informasi dari BMKG terjadi gempa dengan epicentrum di Kota Bogor. Saya minta anak-anak Pusdal, cek cepat, tak petanya ternyata kami juga kan bingung, ini nggak kerasa apa-apa nih, nggak ada, benar nggak di Kota Bogor? Nah, ternyata epicentrumnya ini berbatasan. Jadi maksudnya pusat gempanya berbatasan, ini agak ngegeser dikit ke teman-teman di Kabupaten Bogor. Bukan termasuk dalam kategori hoax, bukan. Tapi tadi lebih mentabayunkan, bertanya. Nah, kita coba selaraskan itu. Jadi kurang lebih karena itu kan berbicara koordinat maps ya. Dan di Kota Bogor nggak ada nih posisinya. Aman, alhamdulillah. Jadi saya rasa kalau kita bicara terkait dengan hoax dan segala macam, saya yakin warga Kota Bogor sudah lebih arif dan bijak dalam menyikapi hal seperti itu. Baik, ini sangat menarik jika berbincang dengan Pak Dimas. Banyak hal yang tampaknya ingin disampaikan kepada kita semuanya, tapi waktu yang membatasi. Hal yang ini menjadi pembeda untuk jeda sesi kedua adalah background dari Pak Dimas saat ini. Mungkin bisa diceritakan apa ini Pak Dimas, dapur kebencanaan? Dapur. Nah, tadi kalau kata Akang, bawa dispenser, bawa kulkas, bawa rice cooker gitu. Enggak gitu. Kami punya program inovasi yang namanya program dapur kebencanaan. Sebetulnya sama gitu, salaman dengan teman-teman program kentongan di RRI. Ini merupakan salah satu cara kami masuk. Memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan seputar dunia manajemen kebencanaan. Kenapa dipilih kata dapur? Unik, Kang. Ini berawal dari ketika ya saya pribadi, kesenangan saya sama anak-anak tuh kalau sore keluarin tuh mobil dapur umum, kita ngopi bareng, bikin indomie bareng. Ditambah pada saat itu istri lagi masak dapur sama anak-anak tuh. Bikin apa dia tuh, bikin kue kalau nggak salah. Saya berpikir di sana, kenapa harus dapur? Kami punya mobil dapur umum. Kedua, kenapa harus dapur? Dapur merupakan sumber inspirasi, sumber kehangatan di dalam sebuah keluarga. Dengan konsep itu kami bawa bagaimana kita mendekat ke sumber.
dapur ini bukan hanya nanti satu suara, Kang. Nah, kalau kayak gini kan kita kan hanya ngobrol berdua nih, Kang. Nanti informasinya didengar oleh masyarakat. Tapi melalui ini kami akan menyasar kelompok-kelompok yang memang perlu mendapatkan edukasi lebih masif. Oke. Jadi kita pecah. Contoh, kita bisa masuk ke teman-teman Opang, ke teman-teman ojol, ke teman-teman yang lain. Banyak komunitas ya. Banyak komunitas. Kita coba masuk ke sana. Kita bawa, kita hadirkan ini. Namanya juga dapur. Dialog akselerasi penanganan urusan kebencanaan. Gitu. Jadi ini karena perdana di teman-teman Kentongan, kami juga izin. Ini numpang mejeng gitu. Menginformasikan juga ke warga Kota Bogor dan pendengar setiap Pro RRI 1 Bogor juga bisa nanti melihat informasi kebencanaan di beberapa volume yang ke depan akan kita siapkan, tapi melalui channel YouTube. Baik, ya kan, untuk mempertebal kesiapan kita dan harus banyak ilmu tentang mitigasi bencana supaya nggak panikan pada saat bencana hadir. Baik, Pak Kalak, nih waktu nih, mungkin harapan BPBD ke depan nih supaya masyarakat Bogor menjadi masyarakat yang lebih tangguh bencana. Silakan, Kang. Harapan kami cuma satu, adalah bagaimana warga Kota Bogor tetap aman, tetap tenang, namun waspada. Dalam berbagai kondisi yang namanya bencana itu adalah kondisi yang unpredictable. Insya Allah kami harapannya apa yang menjadi harapan warga Kota Bogor menjadi harapan kami juga. Bagaimana kami memperkuat upaya manajemen bencana dari mulai pra-bencana, tanggap darurat, sampai dengan pasca bencana. Tentunya apa? Pesan ke warga Kota Bogor, ini musim penghujan. Rajin-rajin jaga kebersihan. Bener. Cek-cek saluran air. Ya Pak Kalak, hubunganna naon. Karena kejadian di Kota Bogor terkait dengan banjir, mayoritas adalah banjir lintasan. Penyebabnya apa? Struktur saluran yang macet atau bersumbat. Jadi kami harapkan insya Allah warga Kota Bogor mah balager. Amin. Ya, insya Allah jeung bagerna warga Kota Bogor Gusti Allah sang tayungan. Amin. Amin. Dan tentu mitigasi bencana ini bukan hanya tanggung jawab BPBD saja, tapi ini tugas kolektif kita semuanya, menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan kesiapsiagaan merupakan investasi, sementara informasi tentu menjadi kunci keselamatan. Nanti harus dengar, Kang. Apa tuh? Tangguh. Mars Tangguh ada ya? Jelas di Mars Tangguh itu. Pemerintahnya, masyarakatnya, dan dunia usahanya. Artinya memanage, mengelola terkait dengan kebencanaan, pemerintah nggak bisa sendiri. Tapi insya Allah, tadi balik deh, Bogor mah bager. Insya Allah sehat selamat semua. Amin. Terima kasih atur nuhun pisan kepada Bapak Dimas Tiko Pradi Sasongko selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Atur nuhun Pan, semoga nanti kita bisa jumpa kembali silaturahmi lagi dan membahas topik-topik lainnya di program mitigasi bencana Kentongan. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.